pengertian dari nilai rata-rata, median, dan modus. Dalam statistik dikenal adanya ukuran pemusatan data. Beberapa ukuran pemusatan data yang perlu diketahui adalah mean, median, dan modus. Apa saja mean, median, dan modus itu? Mean dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan, sedangkan modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Selanjutnya akan disampaikan mengenai penerapan mean, median, dan modus. Mean, median, dan modus sangat diperlukan dalam menganalisis suatu hasil atau pengumpulan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah data diolah dengan metode statistik. Misalkan pada kasus nilai ulangan matematika, penerapan mean rata-rata dapat ditunjukkan saat menentukan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai rata-rata nilai di kelas. Median digunakan apabila guru ingin membagi kelas menjadi dua kelompok berdasarkan nilai rata-rata. Modus dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui berapa banyak siswa yang diperoleh nilai tertentu atau menentukan frekuensi terbanyak dari suatu data. Penghitungan nilai rata-rata tunggal. Nilai mean data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian membaginya dengan banyak datum. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data, dan banyak datum sama dengan nilai yang terdapat pada suatu data. Misalnya pada data nilai hasil ujian matematika diperoleh data 8,5, 6,5, 70, dan 72, dan selanjutnya. Total nilai 85 tambah 65 tambah 70 tambah 72, dan selanjutnya. Banyak datum adalah 20. Nilai rata-rata 1,451 per 20 sama dengan 72,55. Dengan data tunggal, nilai rata-rata dengan rumus sebagai berikut. X adalah rata-rata, X1, X2, Xn datum ke kurang 1, 2. N banyak datum. Nilai rata-rata berbobot weighted mean. Rata-rata tertimbangan atau terbobot. Weighted average adalah rata-rata yang dihitung dengan diperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap pertimbangan atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Sebuah perguruan tinggi membuka penerapan mahasiswa baru. Dalam rangka penerimaan perguruan tinggi tersebut melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa tersebut diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Dalam contoh di sini, kita dapat menentukan jawabannya adalah diketahui bahwa penelitian bersifat terbobot. Oleh karena itu, penghitungan nilai mahasiswa tersebut menggunakan rumus rata-rata pertimbang. Dengan menggunakan rumus rata-rata pertimbang, maka perhitungan nilai mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. 65 kali 50 tambah 70 kali 70 tambah 80 kali 20 per 50 tambah 30 tambah 20 dengan data sesuai hasil ujian di atas. Dan didapatkan 69,5 nilai rata-rata yang ditentukan. Median data tunggal. Median pada data tunggal diketahui dengan mengurutkan dahulu seluruh datanya, lalu gunakan persamaan berikut. ME sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tentukan median dari data 1, 2, 8, 11, dan selanjutnya. Pembahasan urutan banyak 1, 2, 6, 8, 10, 11, dan 16. Banyaknya data sama dengan N sama dengan 7. Median ME data ke-7 tambah 1 per 2 ditemukan data keempat. Jadi data keempat itu adalah 1, 2, 6, dan 8. 8 adalah median yang diketahui. Selanjutnya,
Modus, nilai yang paling banyak muncul. Modus adalah ukuran pemusatan data yang berupa frekuensi terbesar munculnya data yang sama. Modus dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Modus data tunggal. Untuk memahami modus data tunggal, simak contoh berikut ini. Terdapat nilai 1, 2, 2, 2, 5, 6, dan selanjutnya. Modus data di atas adalah 7 karena 7 muncul sebanyak 4 kali. Bilangan selain 7 munculnya kurang dari 4 kali. Jika dalam suatu data tersebut 2 modus, maka disebut bimodus. Modus data berinterval. Modus berinterval berlaku untuk data-data yang disajikan dengan bentuk interval. Secara matematis, modus berinterval dirumuskan sebagai berikut. MO sama dengan T tambah D1 plus D1 tambah D2 dalam kurung 1. Pembahasan modus terletak pada kelas ke-7 sehingga TB sama dengan 36 kurang 0,5. 36 adalah modus yang ditemukan pada tabel itu. D1 adalah di mana kelas sebelumnya 24 dikurang 16 sama dengan 8. D2 adalah kelas sesudahnya 24 dikurang 20 kurang 4. Dan panjang kelas 6 diperoleh dengan rumus di bawah 39,5. Jadi modus di rata-rata adalah 39,5. Kelebihannya adalah rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya satu rata-rata. Dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Variasi paling stabil, cocok digunakan untuk data yang homogen atau satu. Kelemahan, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. 2. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Dan 3. Tidak cocok untuk data heterogen atau banyak. Median, kelebihan dari median. Tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Cocok untuk data heterogen atau banyak. Kelemahan, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Kekurangan, kurang atau menggambarkan rata-rata populasi. Peka terhadap penambahan jumlah data. Modus, kelebihan, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kelemahan, modus tidak terlalu ada dalam suatu set data. Kadang dalam suatu set data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Kurang mempertimbangkan semua nilai, peka terhadap penambahan jumlah data. Jangkauan atau rentang atau range. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai terkecil tersebut. Range sama dengan X maksimal. PR adalah range jangkauan atau range adalah nilai data yang paling besar min data yang paling kecil. Hitungan range rentang data. Terdapat data 20, 21, 19, 17, 20. Data terbesar X maksimal dan adalah 25 dan data terkecil X minimal adalah 17. Dengan demikian, rentang atau jangka adalah
R sama dengan X maksimal kurang X minimal, 25 kurang 17 diketahui 8. Varian merupakan jumlah kuadrat suatu variasi nilai. Di individu terdapat rata-rata kelompok. Varian merupakan konsep yang cukup penting dalam statistik karena merupakan dasar dari banyak metode statistik intervensial. Sebagai contoh berikut adalah tampil data 10, 12, 15, 16, dan 12. Maka dapat dengan mudah dihitung rata-rata dari 5 data di atas adalah 10 tambah 12 tambah 15 dan selanjutnya dengan per 5 sama dengan 65 per 5 sama dengan 3. Varian dihitung berdasarkan kuadrat selisih dari masing-masing data terhadap nilai rata-ratanya, sehingga 10 kurang 12 pangkat 2 tambah 12 kurang 13 pangkat 2 dan selanjutnya. Jadi sebenarnya varian adalah 25 dibagi 5. Jumlah data juga merupakan populasi atau dibagi 5 kurang 1 sama dengan 4. Jika merupakan sampel sehingga nilai adalah 24 kurang 4 sama dengan 6. Dianggap merupakan sampel dan jika akan dihitung standar deviasi maka akar kuadrat dari 6 yaitu sebesar 2,449. Varian merupakan ukuran varietas data yang berarti semakin besar nilai varian frekuensi data antara satu dengan data yang lain. Varian dan standar deviasi atau simpangan baku. Varian dan standar deviasi simpangan baku adalah ukuran keragaman variasi dari statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Deviasi standar deviation. Varian mengukur deskripsi dengan nilai yang dikuadratkan. Penggunaan kuadrat sebagai ukuran mempunyai kelemahan yaitu semakin besar nilai deviasi masing-masing data yang diteliti dari rata-rata maka nilai variasinya juga semakin besar. Jika data yang diteliti merupakan suatu uang atau rupiah, maka variannya dalam bentuk rupiah yang berkuadratkan. Untuk mengembalikan ukuran deskripsi menjadi ukuran semula yang sama dengan ukuran data yang diteliti dihitung nilai akan dari varian yang selanjutnya disebut dengan varian standar S. Dengan tabir contoh seperti berikut. Berdasarkan data di atas pengukuran terdapat standar deskripsi ada sebagai berikut. Sebagian ukuran apabila di dalam waktu yang singkat ini memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang diteliti dengan sedikit menggambarkan faktor ketelitian, kecermatan, kelebihan dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran untuk mengetahui luas penyebaran data yang sedang diteliti. Kelemahan rank sifatnya sangat kurang teliti karena besar kecilnya rank sangat tergantung pada data kecil dan terbesar, tidak memperhatikan definisi terhadap dalam rank tersebut sehingga tidak dapat diketahui secara pasti bagi sebenarnya bentuk distribusi data yang diteliti. Mungkin itu penjelasan mengenai beberapa statistik varian dan rank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.